Karenanya ada 3 poin yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran sekaligus menjadi hikmah bagi kita semua. Pertama, lahirnya pondok pesantren Dede Imam Koso itu karena ada perpaduan antara ulama dan umara. Jadi pertama, Dede Imam Koso itu berdiri karena bertemunya ulama dan umara, perpaduan antara tokoh agama dan pemerintah. Ulama dalam hal ini diwakili oleh Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Umara atau pemerintah dalam hal ini adalah alena almarhum Peta Sopeng, Haji Muhammad Yusuf Andi Dagong Peta Sopeng, Arung atau raja yang memerintah pada saat itu. Jadi saya ulangi, Dede Imam Koso ini berdiri karena perpaduan antara ulama dan umara, tokoh agama dan pemerintah. Yang kedua, alena Peta Sopeng di masa pemerintahannya membangun 3 langgar, 3 masjid di masa itu. Pertama di Mangkoso, yang kedua di Lapasu, yang ketiga di Takalasi. Tapi ternyata langgar ini, orang Bugis mengatakan langgara atau langkara, masjid ini dibangun tujuannya untuk mendekatkan masyarakat kepada Allah. Namun sejak berdirinya ketiga masjid itu ternyata sepi dari jamaah, bahkan dalam tanda kutip cukup merisaukan dan mengkhawatirkan. Kenapa? Karena masyarakat jarang yang masuk ke dalam masjid. Inilah yang membebani pikirannya alena almarhum Peta Sopeng. Karenanya beliau berinisiatif mengumpulkan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat pada masa itu, lalu membicarakan apa solusi yang perlu kita lakukan agar masjid-masjid yang dibangun ini bisa berisi jamaah, bisa hidup dengan adanya jamaah yang masuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Singkat cerita, keputusan rapat atau pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dipimpin langsung oleh Peta Sopeng pada masa itu disepakati untuk dibuat angajiang, dibentuk angajiang. Angajiang itu bahasa Bugis, itulah bahasa Bugisnya pesantren. Dibentuk angajiang, itulah sebabnya bahasa Bugisnya santri, anak pengaji. Ya. Singkat cerita, disepakatilah Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle yang saat itu ada di Sengkang, disepakati untuk diminta datang ke Mangkoso untuk memimpin angajian itu. Maka ini berarti lahirnya Dede Imam Koso ini itu karena hasil keputusan musyawarah atau keputusan rapat atau keputusan bersama pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat pada masa itu. Itu yang kedua. Poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle berangkat dari Sengkang dan tiba di Mangkoso pada hari Rabu, tepatnya tanggal 21 Desember 1938 yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal
1357 Hijriah. Saya ulangi, 21 Desember 1938 Masehi bertepatan dengan 29 Syawal 1357 Hijriah, tepat pada hari Rabu. Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle tiba di Mangkoso, dan pada hari itu juga beliau memulai pengajian perdana di masjid ini, di Masjid Mangkoso dimulai pengajian perdana. Karenanya tanggal itulah disepakati sebagai hari lahirnya Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Seiring berjalannya waktu, berjalan kurang lebih 3 pekan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Januari 1939 Masehi, 11 Januari 1939 Masehi, atau 20 Zulkaidah 1357 Hijriah. Andre Guruta mengklasifikasi tingkatan santrinya dalam beberapa tingkatan, karena ternyata anak pengaji santri yang datang belajar ketika Guruta tiba di Mangkoso itu beragam kualitas dan kemampuannya. Karenanya dalam 3 pekan ini beliau menyeleksi dan memperhatikan kualitas santri. Karenanya pada tanggal 11 Januari 1939 Andre Guruta mengklasifikasi santrinya dalam beberapa tingkatan. Karenanya 11 Januari itu Guruta membentuk atau membuat tingkatan tahdiriyah, ibtidaiyah, i'dadiyah, dan sanawiyah. Karenanya bisa dikatakan 21 Desember hari lahir pesantren, 11 Januari hari lahir madrasah. Ya. Jadi 21 Desember hari lahir pesantren, 11 Januari hari lahir madrasah. Tapi ada yang unik, 21 Desember itu bertepatan hari Rabu, 11 Januari juga bertepatan hari Rabu. Dan konon Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle memang menyukai hari Rabu untuk memulai sesuatu. Karenanya ada apa dengan ini semua? Mari kita mengambil hikmah dari 3 cerita tadi, dari 3 kisah tadi. Pertama, DDI Mangkoso ini berdiri karena perpaduan antara ulama dan umara. Maka itu berarti ketika ulamanya baik, ketika pemerintahnya baik, maka yakin insya Allah masyarakatnya pun juga akan ikut baik. Ini pelajaran pertama, bahwa baiknya masyarakat itu ditentukan oleh baiknya 2 kelompok, ulama dan umara. Ketika ulamanya baik, ketika umaranya baik, yakin insya Allah masyarakat pun juga akan ikut baik. Dan itu merupakan pembuktian dari salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis Nabi, riwayat Abu Nuaim, riwayat Imam Abu Nuaim rahimahullah, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Riwayat Abu Nuaim rahimahullah dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, sinfani minan nasi. Kata Nabi, sinfani minan nas.
Ada dua golongan di kalangan masyarakat, ada dua golongan di kalangan manusia. Sinfani minan nas. Ada dua golongan. Idza saluha saluhan nasu. Apabila kedua golongan ini baik, kedua kelompok ini baik, maka saluhan nas, maka pasti baik masyarakatnya. Wa idza fasada, dan apabila keduanya rusak, apabila keduanya buruk, fasadan nasu, maka pasti masyarakat pun juga akan ikut rusak. Saya ulangi, kata Nabi, sinfani minan nas. Ada dua golongan. Idza saluha saluhan nas. Ketika kedua golongan ini baik, maka baik pula masyarakat. Wa idza fasada fasadan nas. Dan ketika kedua golongan ini rusak, fasadan nas, maka pasti masyarakat juga akan ikut rusak. Pertanyaan, yang mana kedua golongan itu? Kata Nabi, al-ulama'u wal umara'u. Ulama dan umara, tokoh agama dan pemerintah. Tokoh agama dan pemerintah. Inilah Dede Imam Koso, perpaduan antara ulama dan umara. Ulamanya baik, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle. Umaranya baik, Alena Petasopeng. Karenanya berdirilah pondok pesantren Dede Imam Koso ini. Karenanya anak-anakku semua, ini menjelang pemilihan presiden. Pandai-pandailah menentukan pilihan. Ya, saya ulangi, ini menjelang pemilihan presiden, menentukan pemerintah ke depan. Karenanya pandai-pandailah memilih pemimpin. Pandai-pandailah menentukan pilihan. Kenapa? Ingat hadis tadi. Ketika umaranya baik, ulamanya baik, maka insya Allah masyarakatnya baik. Tapi ketika pilihan kita salah, ternyata kita tidak memperhatikan sisi agama dan etikanya calon pemimpin, lantas hanya gara-gara persoalan ini dan itu, lantas kita salah memilih tanpa mempertimbangkan keimanan, keagamaan, dan etikanya, maka khawatir jangan sampai pilihan kita malah pada akhirnya merusak bangsa dan negara ini. Karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan. Satu, anaknya Nabi Syuaib, alaihi salam, ketika menyampaikan kepada ayahnya, putrinya Nabi Syuaib menyampaikan kepada ayahnya, dalam hal ini Nabi Syuaib, agar memilih Nabi Musa, merestui Nabi Musa untuk tinggal di rumahnya bekerja, dalam arti kata agar Nabi Musa dijadikan pemimpin, sekaligus agar Nabi Musa dijadikan keluarga, dijadikan menantu, sekaligus menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Apa pernyataan putrinya Nabi Syuaib? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang baik, yang layak untuk dijadikan pemimpin adalah al-qawiyu al-amin. Al-qawiyu al-amin, yang kuat dan terpercaya. Al-qawiyu al-amin, yang kuat dan terpercaya. Artinya punya kapabilitas dan punya kredibilitas. Ingat, memilih pemimpin, perhatikan dua hal, kapabilitas dan kredibilitasnya. Kapabilitas, kemampuan memimpin, punya ilmu dalam memimpin. Yang kedua, kredibilitasnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sikapnya bagaimana, budi pekertinya bagaimana. Karenanya dalam memilih nanti, lihat kapabilitasnya dan lihat kredibilitasnya. Jangan dipengaruhi oleh isi tasnya. Ya,
Karenanya kapabilitas dan kredibilitas. Karenanya pandai-pandailah dalam menentukan pilihan. Ya. Ya roidi kumangkoso napak guru ki topan ritata sami'na wa ata'na. Ya. Aku makada ni guru tama pakuhe ya naro. Ya. Sami'na wa ata'na. Itu satu. Itu umaranya. Lalu bagaimana ulamanya? Nah, kalian mudah-mudahan kalian menjadi generasi-generasi DDI yang mudah-mudahan di kemudian hari menjadi ulama, tokoh-tokoh agama di kemudian hari. Karenanya, supaya masyarakat baik, maka siapkanlah dirimu menjadi ulama yang baik. Siapkanlah dirimu menjadi tokoh agama yang baik. Yang mana ciri-cirinya tokoh agama yang baik? Yang mana ciri-cirinya tokoh agama yang baik? Tidak terlambat bangun salat subuh. Ini kalian ini. Jangan sampai terlambat bangun salat subuh. Ya, ada beberapa waktu yang lalu kita memberi kuliah. Ada mahasiswa yang terlambat datang. Ya. 2-3 orang. Tapi di antaranya sudah ada nampak di wajahnya, menurut perasaan saya, nampak di wajahnya ada tanda-tanda belum salat subuh. Saya baca di raut wajahnya ada perasaan kayaknya tidak terkoneksi ini. Ya. Tidak nyambung ki koneksinya antara rasanya guru dengan rasanya mahasiswa ini. Kayaknya ada bermasalah salat subuhnya. Tiba-tiba pertanyaan pertama yang saya tanyakan, sudah salat subuh atau tidak? Jujur. Bukan untuk dimarahi atau bagaimana. Jujur. Sudah salat subuh atau tidak? Satu kesyukuran karena masih ada kejujuran. Lalu dijawab, belum salat subuh. Nah waktu itu sudah jam 8. Ini menunjukkan bahwa di antara anak-anakku semua masih perlu berupaya untuk selalu mengintrospeksi diri. Ya, bagaimanapun juga masyarakat besar harapannya kepada kita sebagai pelanjut keilmuan keagamaan di kemudian hari. Karenanya ingat nih, pesantren kita ini karena bertemu 2 golongan yang baik, ulamanya baik, pemerintahnya baik. Karenanya jadikan dirimu sebagai calon-calon ulama di kemudian hari, calon-calon tokoh agama di kemudian hari. Persiapkan dirimu sebaik mungkin. Dan kalaupun ternyata nanti ada di antara kalian menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Ingat hadis Nabi, 2 golongan, ketika keduanya baik, baik masyarakatnya. Tapi ketika keduanya rusak, rusak masyarakatnya. Siapa dia? Al-ulama wal umara. Jelas ya? Oke. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana diceritakan tadi, bahwa ketika Peta Sopeng membangun 3 masjid ini, Mangkoso, Lapasu, Takalasi, ternyata jarang diisi oleh masyarakat, jarang diisi oleh jamaah. Maka itulah yang menjadi sebab beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, mengumpulkan tokoh agama, membicarakan persoalan ini untuk mencari solusi. Maka lahirlah usulan, muncullah usulan agar dibuat angajian, dalam hal ini pesantren DDI Mangkoso ini. Ya. Maka itu berarti Peta Sopeng mengajari kita sebuah sikap bahwa ketika ada sesuatu yang kita hadapi, bisa jadi kita bisa selesaikan sendiri, tapi tentu jauh lebih baik bila kita bicarakan bersama terlebih dahulu. Ya. Ini juga merupakan pelajaran besar bahwa ketika ada sesuatu yang kita hadapi, maka sebaiknya jangan mengambil keputusan sendiri, tetapi jauh lebih baik bila kita membicarakan terlebih dahulu
setelah membaca kitab Ta'limul Muta'allim dan beberapa kitab yang lain, maka kita bisa memprediksi bahwa bisa jadi sebab Andre Guruta memilih 21 Desember 1938 yang bertepatan hari Rabu, memilih 11 Januari 1939 yang bertepatan dengan hari Rabu. Mengapa beliau memilih hari Rabu? Karena ada riwayat yang mengatakan, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu kecuali itu akan disempurnakan oleh Allah. Saya ulangi hadisnya nih, dalam Ta'limul Ta'lim ada, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita lihat 85 tahun telah dilalui. Ternyata Dede Imam Poso terus berkembang, terus maju, dan tentu harapan kita jauh lebih besar di kemudian hari. Nah, pertanyaan, apa kira-kira hikmah yang bisa diambil di sini? Bahwa ternyata Andre Guruta mengajari kita, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan hanya mengandalkan kemampuan pribadi, tapi upayakan minta pertolongan Allah melalui doa kita kepadanya. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, jangan hanya mengandalkan kemampuan pribadi, tapi upayakan minta pertolongan Allah melalui doa kita. Sementara doa itu ada 3. Perhatikan ini hubungannya nanti dengan hari Rabu nih. Doa itu ada 3. 1, ada doa melalui bacaan. Ada doa melalui bacaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa melalui bacaan. Termasuk doa yang kita terima dari Guruta ya. Doa yang kami terima dari Andre Guruta Mangkoso. Doa khusus untuk pesantren Mangkoso. Beliau menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ketika beliau naik ke tanah suci Mekah, setiap kali tawaf, sa'i atau wukuf, Guruta selalu mengingat Dede Imam Koso dalam lantunan doanya. Dan salah satu doa yang sering dibaca oleh Guruta, Allahumma ja'al ma'hadana hadha qiblatan li abna'il muslimina fi biladina waj'alhu manaratan li tullabil ilmi fi biladina hadha li nasri dinik wa i'la'i kalimatik ya dzal jalali wal ikram. Saya ulangi, Allahumma ja'al ma'hadana hadha qiblatan li abna'il muslimina fi biladina waj'alhu manaratan li tullabil ilmi fi biladina hadza li nasri dinik wa i'la'i kalimatik ya dzal jalali wal ikram. Ini doa khusus untuk Dede Imam Koso. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah ma'hadana hadza, pesantren kami ini, kiblatan li abna'il muslimin fi biladina, kiblatnya generasi-generasi muslim di negeri ini. Waj'alhu manaratan, dan jadikanlah pesantren ini manara, corong, sebagai corong, sebagai manara, sebagai sumber cahaya. Manaratan litullabil ilmi fi biladina, bagi seluruh pelajar-pelajar agama di negeri ini. Hadza linasri dinik, ya Allah, ini semua bertujuan untuk menolong agamamu. Wa i'la'i kalimatik, dan untuk meninggikan agamamu. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
Karenanya doakan pesantren kita melalui lantunan bacaan kita ya seperti tadi. Allahumma ja'al ma'hadana hadha qiblatan li abna'il muslimina fi biladina waj'alhu manaratan li tullabil ilmi fi biladina hadha li nasri dinik wa ila'i kalimatik ya dzal jalali wal ikram. Itu doa yang kami terima langsung dari beliau, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi berkah untuk kalian. Itu doa melalui bacaan. Yang kedua, ada doa bukan dalam bentuk bacaan doa, tapi doa dalam bentuk amalan. Doa dalam bentuk amalan. Di antaranya, kalau ada orang sakit, Nabi menyuruh kita berobat. Kata Nabi, kalau ada orang sakit berobatlah. Tetapi untuk kesembuhan pergi berobat, tapi bukan sekedar berobat. Upayakan ada doa di dalamnya sekaligus ada amalan, di mana amalan itu bisa menjadi doa agar kita disembuhkan. Salah satunya kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Artinya bisa jadi jalan kesembuhan itu dengan sedekah kita. Karenanya bersedekah itu bisa menjadi jalan kesembuhan. Dalam sedekah kelihatannya tidak ada doa, tapi dengan mengamalkan sedekah, orang sakit ketika bersedekah bisa jadi sedekahnya itu menjadi pembuka kesembuhan baginya. Amalan ini ada dalam bentuk pengamalan praktek, tapi amalan ini juga ada dalam bentuk pengamalan bacaan. Di antaranya melalui lantunan baca Quran dan zikirnya kita. Melalui lantunan Quran dan zikirnya kita. Itu juga bagian daripada doa. Sekalipun zikir di sini tidak ada kalimat doa, tapi karena kita mengulang-ulang sehingga bisa jadi itu memberi isyarat bahwa kita berdoa dengan zikir itu. Di antaranya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah memiliki asmaul husna, karenanya berdoalah dengan asmaul husna. Mungkin di antara kita masih ingat ketika Syekh Hisham Kamil datang di sini, beliau menyampaikan kalau ada orang sakit, selama orang sakit itu masih bisa membaca ya salam, ya salam, ya salam 1000 kali. Itu pernyataan dari Syekh Hisham Kamil kemarin. Kalau ada orang sakit dan masih bisa membaca ya salam, ya salam, ya salam, mengulang-ulang namanya Allah, salam, 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 ya salam, ya salam, ya salam, diulang sebanyak 1000 kali. Syekh Hisham Kamil mengatakan, maka insya Allah dia masih bisa sembuh. Paling tidak itu bukan penyakit terakhir. Wedi mupa tu mak japa, iarga paling tidak tanialah sapat capur. Dengan mengulang-ulang ya salam, ya salam. Kata ya salam di sini tidak ada kalimat yang menunjukkan doa, tapi dengan mengulang-ulang ya salam puang mapas salama ya salam puang mapas salama wahai Tuhan yang menyelamatkan, mengulang-ulang ya salam, ya salam, ya salam, maka bisa jadi berkat ya salam ini Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Karena kalau ada ibu-ibu pedi-pedi utuna baca-baca ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, puang mapas salama puang mapas salama. Karenanya melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu zikir. Ini kami terima dari Gurutak Ketua Umum, Andre Gurutak Ketua Umum, Andre Gurutak Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Galiwo, yang konon kata beliau itu merupakan zikir yang diajarkan dan diamalkan langsung oleh Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale. Karenanya beliau memasukkan zikir ini sebagai wirdud dar li abna'id dar, wiridnya DDI untuk anak-anaknya DDI. Jadi ada 9 zikir, tapi dalam kesempatan ini cukup saya sampaikan 2. Ada 9, tapi cukup saya sampaikan 2 karena melihat waktu. Wirdud dar li abna'id dar, wiridnya DDI untuk anak-anaknya DDI, dan ini diterima langsung dari Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale.
diamalkan oleh beliau, diajarkan ke murid-muridnya termasuk Andre Guruta ketua umum sekarang, lalu beliau menyampaikan ke kami. Apa itu? 1. Ya Wahhabu ya Razzaq, ya Wahhabu ya Razzaq, ya Wahhabu ya Razzaq, dibaca sebanyak 17 kali. Saya sampaikan ini karena malam ini malam miladnya kita, besok 21 Desember, karena berkala untuk kita semua. Ya Wahhabu ya Razzaq, berapa kali tadi? 17 kali. Ya Wahhabu ya Razzaq, ya Wahhabu ya Razzaq. Baru setelah selesai 17 kali ada doanya. Hablana min ladunka rahmatan warzuqna rizqan wasi'an mubaraka waj'alna min ragadil 'aishi warrafahiyah. Saya ulangi sekali lagi. Ini direkam ya? Direkam ya? Oke. Yang sampai belum tahu lafalnya atau belum bagus tulisannya atau belum lancar hafalannya, bisa putar kembali nanti rekamannya. Ya Wahhabu ya Razzaq, ya Wahhabu ya Razzaq, dibaca sebanyak 17 kali. Setelah selesai 17 kali, dibaca Hablana min ladunka rahmatan warzuqna rizqan wasi'an mubaraka waj'alna min ragadil 'aishi warrafahiyah. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rahmat dari sisimu dan rezekikanlah kepadaku rezeki yang lapang, rezeki yang luas dan penuh berkah, dan jadikanlah aku sebagai orang yang hidup bahagia dan sejahtera. Itu berarti zikir dan doa untuk kelapangan rezeki. Yang kedua, ya, amalan dan zikir dari Guruta. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, dibaca sebanyak 45 kali. Sebanyak 45 kali Ya Hayyu ya Qayyum. Setelah 45 kali dilanjutkan dengan doa, Ya Rabbi zidna syababan wa nashatan wa quwwatan fil ibadati wal amal warzuqna ilman nafi'an mubaraka wa fahman sadiqan tamma birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Berapa kali? 45 kali. Setelah 45 kali baca, Ya Rabbi zidna syababan wa nashatan wa quwwatan fil ibadati wal amal warzuqna ilman nafi'an mubaraka wa fahman sadiqan tamma birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa dalam bentuk amalan. Terakhir, doa dalam bentuk simbol. Doa dalam bentuk simbol. Dalam bahasa agamanya tafaul, istilah Bugisnya senung-senungan. Nah, itulah sebabnya Guru tak memilih hari Rabu, karena ada hadis Nabi, tiada sesuatu yang baik dimulai pada hari Rabu kecuali akan disempurnakan oleh Allah. Guru Tambo Dalle memulai pengajian di Mangkosok hari Rabu tanggal 21 Desember dan membuka madrasah tahdiriyah, ibtidaiyah, i'dadiyah, sanawiyah juga pada hari Rabu 11 Januari. Pertanyaan, mengapa mesti hari Rabu? Itu merupakan harapan baik kepada Allah. Doa melalui simbol, memilih hari Rabu karena ada riwayat tidak ada sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik ini semuanya, dan pada akhirnya menyemangati kita untuk bermilad akbar, sekaligus menghidupkan semangat-semangat ad-dariyah dalam diri kita, sekaligus untuk menjadi penyemangat untuk melanjutkan perjuangannya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Saya kira demikian, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang ditunjuk untuk mengabsen? Tidak hadir. Berarti tukang absennya perlu diabsen. Yang perempuan mana? Oke, yang laki-lakinya tidak hadir.